Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Sobat Mabar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bicara tentang bilangan bulat untuk jenjang SMP kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini mungkin nanti kita akan membahas dengan cepat saja. Kenapa? Karena sebenarnya bilangan bulat ini anak-anak sudah mendapatkan di SD. Di kelas 7 ini kita sifatnya hanya mengulang dan menambah beberapa hal saja. Oke anak-anak, kita langsung saja. Kita kenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah apa sih? Nah, dari bilangan-bilangan berikut menurut kamu, menurut kalian, mana yang termasuk bilangan bulat? Ada yang bisa menjawab? Ya. Bilangan bulat itu adalah 1, 3, ya. 1, kemudian 3. Kemudian berapa lagi? 8. Berapa lagi? Negatif 6. Kemudian 0. Kemudian bukan. Ya, kenapa bukan itu? Kemudian negatif 1. Kemudian itu ternyata bukan, itu juga ternyata bukan, itu ternyata juga bukan, sehingga yang merupakan bilangan bulat hanya itu. Nah, itu ya, itu merupakan bilangan bulat. Secara gampang bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah sebuah bilangan yang terdapat pada garis bilangan. Intinya itu saja, paling mudah ya, paling mudah itu saja. Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang terdapat pada garis bilangan. Udah, nggak usah yang macam-macam ya. Garis bilangan itu kan seperti ini, ya, seperti ini. Nah, di garis bilangan ini kan hanya ada bilangan berapa? 0, kalau ke sana berarti positif, kalau ke sana negatif. Nggak ada pecahan-pecahan seperti ini, ya. Adanya adalah bilangan-bilangan yang bulat seperti ini. Itu bilangan bulat. Lanjut. Nah, himpunan bilangan bulat itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, itu yang ke arah kanan dinamakan bilangan bulat positif, yang ke arah kiri dinamakan bilangan bulat negatif. Bilangan yang berada di kiri 0 itu disebut bilangan negatif, karena 0 bilangan bulat positif, dan bilangan 0 bukan bilangan bulat negatif dan bukan bilangan bulat positif, yaitu ya bilangan 0 gitu. Ya. Oke, lanjut. Jika dinyatakan pada garis bilangan, bentuknya sebagai berikut. Nah, kalau garis mendatar, bentuknya seperti ini. Nah, yang kita gambarkan tadi. Kalau bentuknya pada garis vertikal, seperti ini. 3, 2, 1. Jadi semakin ke atas, semakin positif, semakin ke bawah, semakin negatif. Lanjut. Pada bilangan di sebelah kiri dari suatu bilangan itu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanan. Contohnya, 2 ini kan letaknya di sebelah kiri 4, ya kan? Maka dia lebih kecil daripada si 4. Maka kita tuliskan 2 kurang dari 4. Seperti itu. Nah, yuk, coba berikanlah tanda lebih dari atau kurang dari di antara bilangan berikut ini. 3 dengan 2. Nah, kurang lebih dari. 0 sama 1, lihat. 0 itu letaknya di sebelah kanannya negatif 1 atau sebelah kirinya? Sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, maka dia lebih besar. Maka 0 lebih besar dari negatif 1. Kalau 0 dengan 1, lebih besar atau lebih kecil? Ya tinggal kita lihat. 0 letaknya di sebelah kanan 1 atau sebelah kiri 1. Ternyata 0 ini letaknya di sebelah kiri angka 1. Maka dia lebih kecil. Begitu seterusnya. 5 lebih besar dari 3. Nah, sekarang mungkin yang agak membingungkan adalah ketika bilangannya negatif. Negatif 2 dengan negatif 9. Ya tinggal kita lihat saja. Pada garis bilangan, negatif 2 letaknya di sini. Negatif 9 letaknya di sini misalnya. Nah, pertanyaannya negatif 2 ini letaknya di sebelah kiri negatif 9 atau di sebelah kanannya? Ternyata negatif 2 terletak di sebelah kanannya negatif 9. Maka negatif 2 ini lebih besar. Nah,
Kalau yang ini lebih kecil. Kenapa? Karena negatif 11 terletak di sebelah kirinya 12. 11 tentu lebih besar daripada negatif 12. Kenapa? Karena 11 terletak di sebelah kanannya negatif 12. Nah, kalau negatif 11 dengan negatif 12, mana yang lebih besar? Ya lebih besar negatif 11. Kenapa? Ya karena negatif 11 di sini. Ya, sedangkan negatif 12 di sebelah kirinya. Ingat, kalau lebih kiri, itu bakal lebih kecil dari bilangan sebelah kanan. Nah, itu kuncinya. Paham ya anak-anak ya? Ini sudah pernah dulu di SD. Pada garis bilangan vertikal, suatu bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di atasnya. Artinya, kalau tadi pada garis mendatar itu kalau garis mendatar tadi, ini tadi, kalau semakin ke sana semakin besar, kalau semakin ke sini semakin kecil. Perbedaannya kalau dengan garis vertikal, kalau semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Hanya itu saja perbedaannya anak-anak. Ya. Oke, sehingga contohnya itu. Oke, contoh soal-soalnya. Dua bilangan P dan R di mana P berada di atas R. Manakah yang lebih besar? Kata kuncinya apa sih? P berada di atas R. Artinya P ini lebih besar dari R. P lebih besar dari R. Atau bisa ditulis P lebih besar dari R. Atau bisa juga R lebih kecil dari P. Ini juga bisa. Diketahui dua bilangan K dan N. Di mana K kurang dari N. Manakah pernyataan yang benar? K kurang dari N. Kalau K kurang dari N berarti K itu letaknya di sebelah kirinya N. Ya kan? Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, K di sini, N pasti di sini. Kan gitu. Maka mana yang benar? K berada di bawah N. Oke, berarti kita gambarkan juga untuk yang vertikalnya. Berarti kan kalau ini berarti K kurang dari N. Berarti K itu di bawah, N itu di atas. Kenapa? Karena K lebih kecil. Maka K berada di bawah N. Benar nggak? Benar. K berada di kiri N. Benar nggak? Benar. K berada di atas N. Benar nggak? Salah. K berada di kanan N. N. Salah? Salah. Maka yang benar hanya mana? Hanya dua ini. Oke, nomor 3. Diketahui A, B, dan C bilangan dengan kategori atau aturan bahwa A itu lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Nyatakan posisi ketiga bilangan itu pada garis bilangan mendatar. Nah, garis bilangannya gimana? Seperti ini. Nah, seperti ini. A kurang dari B kurang dari C. Berarti A itu pasti di sini. B itu di tengah-tengah. C itu di sini. Artinya C terletak di sebelah paling kanan. Sehingga A terletak di kiri B, B di kiri C, dan A di kiri C. Atau B di atas A, itu kalau digambar dalam bentuk vertikal ya. C di atas B dan C di atas A. Karena aturannya seperti ini. Tuh, paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, jika 15 derajat Celcius itu artinya suhu 15 derajat Celcius di atas 0, apakah arti negatif 8 derajat Celcius? Nah, kalau positif itu di atas 0, berarti kalau negatif apa? Anak-anak pasti bisa menebak. Kalau positif di atas, kalau negatif berarti apa? Ya di bawah. Tuh. Ya kan? Yuk lanjut. Susun bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Oh, mudah sekali. Ya. Sangat mudah. Nah, silahkan perhatikan saja. Mudah ya, dari terkecil ke terbesar. Nah, silahkan cermati. Paham ya? Hanya mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Lanjut. Selanjutnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada macam-macam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, pengakaran. Untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas hanya yang penjumlahan saja dulu. Untuk pengurangan dan perkalian akan ada di video selanjutnya. Baiklah, kita mulai saja untuk penjumlahannya. Ada berbagai cara sebenarnya anak-anak untuk menghitung penjumlahan. Bukan berbagai cara sih, paling yang lebih tepatnya adalah untuk memahamkan konsep anak-anak. Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara baris berbaris. Misalnya 4 ditambah negatif 7 dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan seperti berikut ini.
Startnya dimulai dari 0. Kemudian di sini kan 4. Ya, 4. Maka dia maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ya, mohon maaf ini orangnya seharusnya di titik di sini. Ya, kemudian negatif 7. Negatif ada tanda negatif ditambah negatif 7. Ada tanda negatif di sini berarti mundur. Mundur, maka mundur 7 langkah. Ya, mundur 7 langkah. Nah, sehingga titik terakhir ada di sini seharusnya. Negatif 3. Tuh, kalau mau menggunakan baris berbaris konsepnya seperti itu. Sehingga kalau positif itu maju, kalau negatif dia mundur. Ya, oke, dengan menggunakan kotak hitung misalnya 4 ditambah negatif 7. Ya. Gimana? Ya, perhatikan ini. Keadaan awal di dalam kotak isinya segitu. Kemudian masuk 1, tambah 1, masuk 2, tambah 2, masuk 3, tambah 3, masuk 4, tambah 4. Terus setelah tambah diambil 1, tinggal 3. Terus diambil 1 lagi, tinggal 2. Ya kan? Diambil 3, tinggal 1. Diambil 4, habis. Padahal masih harus ngambil 3 lagi. Mau nggak mau harus ngambil yang ada di dalamnya kan? Ya nggak? Ambil 1, malah berkurang 1. Ambil 1 lagi, malah berkurang 2. Ambil 1 lagi, malah berkurang 3. Cuman dimasukin 4 kok yang diambil 7. Lah ya kita apa artinya? Nah, kita rugi 3. Nah, kita tekor. Ya. Cuman dimasukin 4 kok diambil 7. Tekor 3 lah aku. Ya enggak? Gitu. Jadi hasil 4 dikurangi 7 atau 4 ditambah negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu anak-anak. Oke. Dengan menggunakan garis bilangan. Sama seperti tadi sih sebenarnya anak-anak. Jadi kalau 4 itu ke kanan 4. Kemudian kalau ditambah negatif berarti ke kiri 7. Dari situ ke kiri 7. Berarti berhenti di negatif 3. Sehingga 4 ditambah negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 3. Jadi kuncinya adalah bahwa berangkat atau titik pertama itu selalu di titik 0. Dengan cara seperti di atas tentukan hasil dari negatif 7 ditambah 4. Gimana kalau negatif 7 ditambah 4 anak-anak? Ya mudah. Berarti dimulai dari 0. Ya. Kemudian dia ke kiri, karena negatif ya, ke kiri 7. Kemudian ditambah 4. 4-nya positif, maka ke kanan 4. Nah. Maka hasilnya negatif 3. Tuh. Ternyata kalau kita cermati, hasilnya ternyata sama ya anak-anak ya. 4 ditambah negatif 7. Sama negatif 7 ditambah 4 itu hasilnya sama. Artinya apa? Nah, sekarang kita cermati nih di sini. 2 ditambah 3. 2 ke kanan, 3 ke kanan sehingga 5. Nomor 2. 3 tambah 2. 3 ke kanan, 2 ke kanan. 5 juga. Kalau kita cermati ternyata sama ya. 2 ditambah 3 sama 3 tambah 2 itu hasilnya sama-sama 5. Kita lihat yang contoh ke B. Ya. Negatif 5 ditambah 6. Negatif berarti dia ke kiri atau ke kanan? Negatif ya ke kiri. Ke kiri sampai 5 langkah berarti di negatif 5. Kemudian setelah itu ditambah 6. 6-nya positif berarti ke kanan. Ke kanan 6. Ya kan? Ke kanan 6. Maka titik terakhir berada di 1. Sehingga negatif 5 ditambah 6 hasilnya adalah 1. Yang poin 2. B2. 6 ditambah negatif 5. 6-nya positif berarti dia ke kanan 6. Kemudian negatif 5 berarti ke kiri 5. Kembali ke 1. Kalau kita cermati ternyata sama juga tuh hasilnya ya anak-anak ya. Negatif 5 ditambah 6 sama 6 ditambah negatif 5. Terakhir. Yang C.
ternyata juga sama juga hasilnya. Negatif 3 ditambah negatif 4 dengan negatif 4 ditambah negatif 3. Hasilnya sama. Gitu. Maka dari contoh soal ini bisa kita simpulkan sebenarnya apa? Ternyata dalam penjumlahan itu berlaku sifat komutatif penjumlahan. Apa sih sifat komutatif penjumlahan itu? Secara umum, sifat komutatif penjumlahan itu dituliskan dengan A ditambah B itu akan sama jika dihitung dengan cara B ditambah A. Secara gampang, secara mudah dipahami, intinya penjumlahan itu dibolak-balik akan sama. 2 ditambah 3, 3 ditambah 2, hasilnya akan sama. Tuh. Dari bilangan-bilangan berikut ini, pilihlah pasangan bilangan yang jumlahnya 0. Misalnya saya ambil 209 di sini. 5. 209. Pasangannya dengan siapa? Ya. Nih. Negatif 71 dengan 71. Negatif 24 dengan 24. Itu hasilnya semuanya akan 0. Ya kan? Dan dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Contohnya tadi, 5 positif itu lawannya atau inversnya itu adalah negatif 5. 209 positif lawannya negatif 209. Negatif 71 lawannya 71 positif. Negatif 24 lawannya 24 positif. Jumlah dua bilangan berlawanan selalu 0. Artinya A ditambah negatif A atau negatif A ditambah A itu akan selalu 0 hasilnya. Contoh mudah lagi, misalnya saya punya 5 ditambah dengan lawannya 5 berapa? Ya negatif 5. Berapa 5 tambah negatif 5? 0. Contoh lain? Banyak. Anak-anak pasti bisa. Tuh. Oke, coba anak-anak selesaikan ini. 2 ditambah 3 ditambah 4. Kemudian 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, ini kan dikurung, berarti dikerjakan dulu. 2 tambah 3, 5. Kemudian baru ditambahkan 4 sama dengan 9. Yang kedua, 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang dikerjakan 3 tambah 4-nya dulu. Nih, hasilnya juga 9. Ya kan? Artinya apa? Bahwa 2 ditambah 3 ditambah 4, di mana yang dikerjakan adalah 2 ditambah 3-nya dulu, itu akan sama dengan 2 ditambah 3 dan 4. Ketika yang dikerjakan 3 tambah 4-nya dulu. Ternyata hasilnya sama. Coba deh kita coba yang B. Sama enggak ini? Ternyata sama juga. Yang C? Negatif 3 ditambah negatif 4. Kan negatif 7 nih. Baru ditambah 6. Negatif 7 ditambah 6 itu negatif 1. Ya kan? Maka negatif 3 ditambah negatif 4 ditambah negatif 6. Sekarang yang dikerjakan yang negatif 4 tambah 6-nya dulu. Ya, ini. Ketemunya 2. Kemudian negatif 3 ditambah 2 sama-sama 1. Ternyata hasilnya juga sama. Ketika yang dikerjakan ininya dulu, sama ketika dikerjakan dengan yang belakang dulu. Nah, dari sini muncullah satu sifat, yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam operasi penjumlahan itu berlaku hukum atau sifat asosiatif penjumlahan. Apa sih asosiatif penjumlahan itu? Secara mudah ya ini tadi. Ketika ada penjumlahan 3 bilangan, ketika 2 bilangan yang lain dijumlah dengan menjumlahkan 2 bilangan yang terakhir, itu hasilnya akan sama. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih sifat ini? Kan tinggal, ya sudah, kalau sama ya sudah, tinggal kerjakan yang belakang dulu aja, kenapa repot gitu. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, tetapi sebenarnya tidak ada sifat yang dibentuk tanpa ada maksud dan tujuan. Contohnya, ketika saya punya 17 ditambah, bukan 17 deh, misalnya saya punya 16 ditambah 17 ditambah 3. Kalau ada soal seperti ini, kira-kira anak-anak lebih enak, lebih bisa menghitung 16 ditambah 17 dulu baru ditambah 3, atau 17 ditambah 3 dulu baru ditambah 16. Nah, tentu lebih enak
17 tambah 3 dulu tanpa harus berpikir panjang. Kita tahu di sini adalah nilainya 20. Tinggal ditambahkan 16 maka 36. Mudah kan? Coba deh kalau anak-anak menghitung yang 16 tambah 17 dulu. Tentu harus menghitung 16 tambah 17 dulu, nggak bisa langsung bertemu seperti tadi. Nah, inilah fungsi dari sifat asosiatif penjumlahan. Akan lebih memudahkan kita dalam menghitung. Begitu anak-anak semuanya. Ya. Oke, dalam kotak ada banyak pil, lalu dikurangi atau dikeluarkan 8 buah, kemudian dimasukkan 19 buah. Apakah isi kotak berubah dari keadaan semula, bertambah atau berkurang? Sudah, kita cek. Ya, di luar ada 8. Ya. Di dalam kotak ada banyak pil, lalu dikurangi 8. Nah, ini diambil 8. Nah, kemudian dimasukkan 19. Ya. Nah, masuk lagi 8 tambah 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pertanyaannya, apakah isi kotak berubah dari keadaan semula? Ya jelas berubah, kan gitu, ya enggak? Bertambah atau berkurang? Ya bertambah. Yang diambil cuma 8 tapi dimasukin 19, ya jelas bertambah, kan gitu ya anak-anak ya. Oke. Tuh, jelas bertambah, kelihatan. Oke, gitu ya anak-anak ya. Negatif 8 tambah 19, ya pertambahannya adalah 11 gitu. Oke. Tuliskan di sebelah kanan arti dari. Nah, kalau seperti ini, berarti apa? Artinya apa ini? Yang A dulu. Itu berarti negatif 4 ditambah 9. Kok bisa? Ya bisa. Startnya kan dari 0. Dia ke kiri dulu 4, berarti negatif 4. Kemudian dari negatif 4, dia ke kanan nih. Berapa langkah? Dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ditambah 9. Caranya seperti itu. Yang B, sama. Negatif 5, ke kiri kan? Maka negatif, terus ke kanan 9, maka negatif 5 ditambah 9. Yang C sama, 10 tambah 8. Yang D ke kiri dulu, dari 0 ke min 10 berarti min 10, kemudian ditambah ke kiri lagi, maka min 10 ditambah min 8, sehingga hasilnya min 18. Caranya seperti itu. Oke, nomor 9. Berdasarkan gambar penjumlahan bilangan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tentukan letak 0. Di mana letak 0? Ya jelas di titik apa? B. Ya. Kenapa? Ya karena tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa dalam perhitungan operasi bilangan penjumlahan pada operasi penjumlahan di garis bilangan itu selalu dimulai dari titik 0. Kalau ini awalnya dari sini, maka ya 0-nya di sini gitu. Berapa dari B ke C? B ke C berapa itu? Tinggal hitung aja. 1. Berapa ini? Tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti B ke C itu 5. Kemudian C ke D 4. D ke A. Tinggal hitung tuh berapa? 15. Tuliskan bilangan yang terdapat di A. Ya. Berapa di A? Ya, sudah. Tadi kan di sini 0. Maka tinggal ngitung, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Maka C-nya adalah min 6. Oke. Penjumlahan bilangan itu berapa? Ya 5 tambah 4 ditambah negatif 15. Hasilnya adalah negatif 6. Sangat mudah ya anak-anak ya. Oke, sangat mudah. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Bilangan berapakah di B? Berapa di B bilangannya? Ya jelas negatif 7 7 ke kiri. Berapakah bilangan berapakah di B, di A dan C? 0, 7 ke kiri. Jadi kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 7 ke kiri itu seharusnya bukan negatif 6 tapi negatif 7. Kemudian di A berapa? Dari negatif 7 kemudian
6 ke kiri berarti negatif 13. Artinya dari 6, dari min 7, kemudian ke kanan 6, akan min 13. Kemudian C berapa? Ya ke sana 16, berarti tinggal 3. Penjumlahan itu berapa? Min 7 tambah min 6 tambah 16. Kemudian adalah 3. Itu. Nah, beberapa kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah jumlah dua bilangan positif itu adalah bilangan positif. Artinya kalau bilangan positif ditambah positif itu pasti positif. Kemudian jumlah dua bilangan negatif itu ya bilangan negatif. Misalnya negatif 4 ditambah negatif 9 ya. Negatif juga hasilnya. Lebih mudah bagaimana? Ketika kita hutang, kemudian kita bertambah hutang lagi, maka hutang kita semakin bertambah. Yang ketiga, jumlah bilangan positif dengan negatif yaitu bisa dengan cara apa? Selisih kedua bilangan itu dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Contohnya, 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Perhatikan bahwa 8 lebih besar dari 5. Sedangkan 8 kurangi 5 itu 3. Dan 8 yang terbesar bertanda negatif. Maka 3 ini tandanya negatif. Jadi intinya 5 ditambah negatif 8 tinggal 8 kurangi 5. Hasilnya adalah 3. Sorry, saya ganti warna dulu biar kelihatan. Nih, 8 kurangi 5 itu hasilnya adalah 3. Kemudian antara 5 sama 8, yang lebih besar mana? 8-nya. Nah, 8 itu negatif atau positif? Negatif. Maka ini hasilnya ikut yang negatif 3. Begitu anak-anak. Paham ya? Contoh lain. Misalnya saya punya 10 ditambah negatif 6. Ini. Ya kan? Ya sudah, tinggal 10 kurangi 6. Berapa? 4. Kemudian antara 10 dengan 6 itu besar mana? Besar 10. 10 itu positif atau negatif? Positif. Maka hasilnya ini juga mengikuti positif. Itu. Caranya seperti itu anak-anak. Paham ya? Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Jika masih ada yang bingung silahkan tanyakan kepada kami, Sobat Mabar, Solusi Hebat Belajar Matematika. Ada nomor di situ, Arif dan Maya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga yang kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah atau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.